Nah, sholat di masjid yang ada kuburan tidak boleh. Ya, Rasul sudah ingatkan, jangan jadikan kuburku ini sebagai masjid. Jangan jadikan kuburku ini sebagai id, tempat yang berulang kali dikunjungi, kemudian ada ibadah khusus di dalamnya. Istilah kita itu seperti haul. Rasulullah SAW itu larang. Nah, kalau masalah kubur, ya, tidak boleh sholat menghadap kubur. Yang kaitannya dengan masjid yang tadi ditanyakan, tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya, dalam lingkungan masjid ya, bukan di luarnya. Di dalam lingkungan masjid itu ada kuburnya. Di dalam lingkungan masjid itu ada kuburnya. Tanda lingkungan masjid satu pagar. Tidak boleh di arah kiblat, tidak boleh di arah utara, tidak boleh di arah selatan, tidak boleh di arah timur. Selama itu di masjid tidak boleh ada kubur. Kubur tidak boleh bersatu dengan masjid sama sekali. Cuma ada dua pilihan. Kuburnya yang dihancurkan, dipindahkan, atau yang kedua, masjidnya yang dihancurkan. Kenapa sampai kubur dan masjid tidak boleh satu? Karena orang yang tahu di situ ada kubur, dia akan, apalagi situ orang soleh, ibadahnya lebih, dia buat lebih khusyuk cuma karena maksud ada kubur di situ, ada orang soleh di situ. Sehingga yang membuat ini jadi masalah, lama kelamaan akan terjatuh dalam menyembah kubur tadi. Rasul itu cegah, ini nanti akan menjerumuskan dalam perbuatan syirik, walaupun belum syirik. Menjerumuskan nantinya, mengantar dalam perbuatan syirik, makanya dilarang. Paham ini ya? Namun kalau jenengan baru tahu setelah keluar dari situ, baru tahu, wah ternyata di arah kiblatnya itu ada kuburan, sholatnya sah. Ya, sholatnya itu sah. Namun kalau sudah tahu dari awal, baiknya tidak sholat di masjid tersebut. Ini biasanya, nanti tolong takmir masjid kalau ada yang beri saran seperti ini. Biasanya ahli waris itu meminta supaya bapaknya dulu yang punya tanah wakaf tolong dikuburkan di lingkungan masjid. Wasiat ini tidak boleh dipenuhi. Ini biasanya terjadi seperti itu. Ya, kalau mau jadi mesinnya boleh dipakai, bisa jadi kuburnya dipindahkan. Kalau tidak, buat area yang berbeda antara masjid dan kubur. Dipisah dengan jalan misalnya. Ditinggikan temboknya sehingga beda lingkungan, beda halaman. Saya pernah satu kali ngisi di Ambon, terus ternyata masjid itu ada kuburan. Saya sudah ngisi. Namun ketika itu ditanya, Ustadz gimana kalau masjid ini ada kuburnya di arah kiblat? Di masjid mana itu? Di masjid sini. Ya, di masjid ini. Saya bilang, ya, yang pertama kuburnya dipindahkan. Yang kedua, temboknya itu dibuat terpisah sehingga sudah beda lingkungan. Alias situ di area kuburan tadi itu jadi terpisah kalau bisa dengan jalan atau dengan dua tembok yang berbeda. Ini tembok masjid, yang satu lagi tembok kuburan. Itu baru bisa. Ya, dan saya lihat kuburnya langsung. Masalahnya waktu itu saya ngomong langsung dengan tokohnya, jadi mereka mau menerima. Sudah Ustadz, nanti kami bongkar kuburnya saja. Alhamdulillah kamu mau bongkar. Itu biasanya dari wasiat dari orang yang wakafkan tanah dulu. Jadi kalau ada yang wakafkan seperti ini, baiknya tidak usah dipenuhi. Ya, suruh kubur di tempat pemakaman umum. Wallahu a'lam.